Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan bahas tentang pembelahan sel. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada turunannya. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Dapat menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada turunannya. 2. Menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan. Ketiga, memahami pembelahan sel secara mitosis dan fase-fasenya. Di dalam pembelahan sel yang harus kita kuasai adalah konsep tentang sel itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa konsep sel itu ada 4. Pertama dinding sel, kedua protoplasma, ketiga organel sel, dan yang keempat adalah inti atau nukleus. Nah, adapun bagian-bagian sel yang berhubungan dengan proses pembelahan, yaitu 1. Dinding sel, sitoplasma, sentrosom, membran inti, anak inti, dan materi genetik, yaitu kromatin, kromosom, dan kromatid. Nah, kenapa harus menguasai konsep sel ini? Karena kita akan lebih mudah untuk menghafalkan proses-proses yang terjadi pada fase-fase pembelahan. Baik, kita mulai dari materi mitosis. Ya. Sebelum kita menjelaskan mitosis, mari kita lihat tahap pembelahan. Ya. Pada dasarnya tahap pembelahan itu atau jenis pembelahan ada 2. Yang pertama adalah amitosis. Nah, mitosis ini adalah jenis pembelahan yang tanpa ada fase-fase pembelahan. Lalu ada mitosis. Mitosis adalah pembelahan yang melalui tahap pembelahan. Nah, ada 2, ada tahap pembelahan 1 kali dan ada tahapan pembelahan 2 kali. Yang 1 kali kita sebut dengan mitosis dan yang 2 kali adalah meiosis. Pembelahan pada mitosis itu mengalami fase-fase pembelahan. Di antaranya adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Bagaimanakah ciri-ciri daripada fase-fase pada mitosis? Nah, sebelum ke ciri-cirinya, mari kita lihat apa sih pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis yaitu terjadi seluruh sel tubuh atau sel somatik. Lalu yang kedua, mengalami 1 kali fase pembelahan tanpa ada fase istirahat. Lalu yang ketiga adalah sel yang dihasilkan berjumlah 2. Kemudian yang keempat, sifat sel anak sama dengan sifat sel induk. Dan yang paling utama adalah jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Jadi kalau jumlah kromosom sel induk adalah 46, maka jumlah kromosom sel anak itu berjumlah 23. Baik, kita lihat fase-fasenya. Fase yang pertama yaitu profase. Cirinya kita mulai dari luar, ya. Dari dinding sel. Dinding atau membran sel tidak berubah. Kemudian yang kedua, sitoplasma tidak berubah. Yang ketiga, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol menuju kutub yang berlawanan, kemudian membentuk benang gelendong. Yang ketiga yaitu membran inti dan anak inti melebur. Kromatin memendek dan menebal menjadi kromosom. Kemudian kromosom memperbanyak diri dan menduplikasi, lalu berpasangan membentuk kromatid. Nah, kromatid yang akan menurunkan sifat menurun harus yang bersifat kromosom homolog, yaitu kromosom yang punya bentuk dan ukuran yang sama. Pada proses ini terjadi proses yang disebut dengan pautan gen atau juga crossing over, ya, di mana pada saat berpasang-pasangan kromosom itu akan selalu berikatan, ya, dan disitulah terjadi proses tautan gen atau crossing over. Lalu ciri yang kedua yaitu metafase, di mana kromosom yang berpasangan atau kromatid itu akan menuju ke bidang ekuator dengan sentrosom terikat benang gelendong. Ketiga, cirinya adalah kromatid pecah, sentromer belah 2, kemudian menuju kutub yang berlawanan dengan terikat benang gelendong dalam sentrosom. Nah, menuju ke kutub yang berlawanan
dalam bentuk kromosom. Lalu yang keempat di sini adalah fase terakhir, yaitu telopase. Kita lihat dari luar, terbentuknya lekuk pembelahan atau invaginasi. Kemudian sentriol berubah jadi sentrosom. Kemudian membran dan anak inti terbentuk. Lalu kromosom yang ada di kutub berubah menjadi kromatin. Kromatin kemudian menjadi kromosom. Berubah jadi kromosom, kemudian kromatin. Lalu yang terakhir adalah terjadi sitokinesis, yaitu pecahnya sitoplasma diikuti dengan pecahnya dinding sel baru dan menjadi 2 sel anak. Nah, selama pembelahan itu terjadi dari mulai profase sampai telopase, maka sel boleh istirahat atau akan melakukan pembelahan kembali. Jadi di sini boleh ada interfase, boleh tidak. Ya, artinya dalam waktu yang singkat atau lama. Sebaiknya pada saat interfase, maka sel itu akan mempunyai proses yang disebut dengan fase G1, S1, dan G2. Di mana G1 itu adalah terjadinya proses sintesa protein dan juga pembentukan RNA. Lalu yang kedua yaitu fase S, yaitu membuat duplikasi kromosom atau terbentuknya kromatid-kromatid. Kemudian yang ketiga adalah G2 atau persiapan sel untuk membelah kembali. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk materi berikutnya. Kita ketemu pada materi pembelahan secara meiosis. Untuk itu, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.